Yeay. Yes. Hai Genomes. Hai Genomes. Apa kabar? Ketemu lagi nih Sama sama siapa? kita. Sama kita, Terus siapa ya? dalam acara Tanya Tanya Dong Dong, Beb. Jadi kali ini Genomes masih bakal ditemenin sama host kita, Mas Syahrul. Host Hai. tetap nih, Genomes. Halo memang ya? Kebagian libur aja sih. Enggak dong, jangan Nggak dong. boleh ya. Boleh. Nanti lo bikin nama itu kan bingung dong. Oh ya, aku ditemenin hari ini sama Kaulan. Ya, yang imut ini. Dan tak lupa narasumber kita, Dokter Dokter Beka. Hai Genomes, apa kabar? Oh iya, masih Dan suasana. kucingku. Oh iya, setiap Siapa episodenya namanya? ya. Ini namanya Koko. Oh, Koko. Iya. Koko the cat. Iya, Koko. Kenapa Jangan Koko? ditanya kenapa. Belum nyiapin bahan dia untuk pertanyaan gua itu. Jangan ditanya kenapa. Pokoknya namanya Koko. Koko the cat. Oke. Masih dalam suasana libur lebaran nih. Oh iya. Kayaknya kita bisa kali yang ngucapin juga buat teman-teman Genomets yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, gila kita keren banget udah kayak iklan ini ya. Apa Sirup. Panas banget gak sih akhir-akhir ini? Tapi iya sih. Kemarin juga gua baca-baca berita sih tuh. Katanya sinar UV itu indeks UV ya Asik. lebih naik dari biasanya normalnya gitu. Iya. Pantesan kayak ada beberapa daerah juga sih kayak di dekat rumah gue tuh Ciputat tuh panas banget sih tuh kacau. Apa kabar tuh? Gila, udah panas macet. Aduh, lengkap Oh, banget ya iya. puasa lagi ya. Parah. Berarti Iya, itu iya, iya. orang-orang Ciputat tuh dan sekitarnya termasuk orang-orang tangguh dan beriman tebal Iya, untuk kalau kata puasa tulis, gitu. kalau kata tulis manusia kuat ya. Iya. Iya dong, katanya tuh, Pak, aku juga baca-baca tuh, katanya di Jakarta itu mencapai suhu tertinggi dok, 37,2. Terus aku juga baca di artikel yang lain, itu katanya suhu bumi lagi mengalami peningkatan suhu 1,1 derajat. Sehingga di Antartika ya kalau saya, pokoknya yang pedalaman laut itu tuh nembus di angka suhu tertingginya di 27,1 derajat. Nah, sebenarnya suhu tertinggi waktu itu di tahun berapa ya? Itu 27 derajat, Dok. Sekarang jadi 27,1, naik 0,1 derajat. Yes, betul. Jadi memang benar sih. Jadi nggak cuma di Indonesia aja Genomes. Jadi memang sampai BMKG sendiri juga pasti udah Genomes semua kan udah melek teknologi ya gitu ya. Jadi memang BMKG sendiri itu udah sampai woro-woro, bahkan udah bener-bener sudah jangan lupa ya pakai sunscreen, jangan lupa ya pakai sunblock gitu loh. Jadi Iya. memang Jangan sampai ke saya, jadi kan Kegosongan ya. enggak, tapi sebenarnya kan manis kan. iya. Cantik nggak harus putih ya. Bener juga gitu. Iya, jadi memang nggak cuma di Indonesia doang, bahkan aku juga lihat dan beberapa teman-teman yang di luar negeri juga cerita, terutama yang di Asia Tenggara, ya emang bener-bener lagi panas banget, baik dari suhunya ataupun dari tingkat kecerahannya gitu ya, maksudnya matahari itu bener-bener lagi nyengat banget gitu. Nah, itu juga dulu ya aku belajar pada saat kita dulu mungkin belajar fisika ya, pasti ya suhunya adalah suhu ruangan kita 27 ya dulu ya, udah kayak konstanta aja gitu ya. Kalau ini dihitung pakai suhu ruangan. Sekarang suhu ruangannya berapa coba? Yang masih iya di luar bisa sampai 37. Kalau misalkan manusia 37,5 mah udah demam ya. Ini 37,2 berarti hampir demam sedikit lagi udah sumang-sumang ya. Iya. Benar. Tapi jadi sinar UV yang terlalu tinggi yang menyebabkan panasnya itu bahaya nggak sih dok sebenarnya buat kulit kita? Oke, sebenarnya gini, yang namanya matahari itu tuh sinarnya tuh nggak cuma sinar UV aja. Ya ada dok, matahari yang ada. Matahari yang ada, Iya. matahari departemen store. Gak bercanda ya dok, lanjut dok. Iya betul. Itu juga panas kemarin kalau AC-nya belum dibetulin. Iya, masuk. Supaya kok. Iya, jadi Genomes terus Sarul dan Wulan ternyata
di matahari itu nggak cuma ada sinar UV doang. Jadi memang dia spektrum cahayanya banyak. Ada yang kalau misalkan kita lihat pelangi kan memang sebenarnya adalah pembiasan dari sinar matahari toh. Dia bisa lihat, yang bisa kita lihat itu warnanya ya yang warna pelangi. Tapi yang nggak bisa kita lihat itu salah satunya adalah UV, dan ada juga sinar infrared yang dari matahari juga gitu ya. Jadi sinar matahari itu nggak melulu soal UV. Nah sekarang kan kita mau bahas tentang UV. Jelas UV itu banyak ada manfaatnya juga, tapi banyak juga mudaratnya gitu ya, banyak juga side effect-nya gitu ya. Nah sebenarnya bahaya nggak sih kalau kena kulit gitu kan? Nah ya kalau pada indeks tertentu ya nggak bahaya-bahaya ya, cuman tentu kalau berlebihan ya tentu bahaya gitu kan. Nah sinar UV itu dia tuh ada 2 gelombangnya. Ada UVA sama UVB. Pasti teman-teman Genomeds di sini semua, Sarul Wulan juga pasti sering dengar ada UVA, ada UVB gitu ya. Dan masing-masing si UV ini dia itu punya panjang gelombang yang berbeda gitu. UVA dia memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, dan UVB itu panjang gelombangnya lebih pendek gitu. Nah masing-masing itu pada kulit efeknya beda ya. Kalau yang UVB itu yang sering bikin orang itu jadi sunburn. Jadi kalau misalkan kita lihat di Bali gitu ya, misalnya atau enggak Sarul atau Wulan pergi gitu ya, jalan kemana nggak pakai sunscreen, terus tiba-tiba belang. Nah atau rasa kulitnya panas karena sunburning gitu ya, yang bikin panas segala macam. Nah karena dia panjang gelombangnya pendek, jadi dia cuman banyak mainnya gitu di permukaan kulit aja. Jadi kelihatannya merah, panas. Itu kan cuma kulit bagian atas gitu. Nah, kalau si UVA itu dia panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi dia bisa sampai ke dalam kulit gitu loh. Pembentukan kolagen yang juga bisa dirusak, pembentukan pigmen kulit yang bisa jadi flek-flek hitam, sampai faktor risiko kanker kulit juga dari UVA. Terus wrinkle ya, pembentukan wrinkle dan segala macam yang untuk mengarah ke aging itu bisa dari UVA kayak gitu. Ngeri banget ya, ternyata dari UV aja bisa tembus kulit. Yes, benar banget. Jadi yang justru sinar-sinar yang nggak kelihatan itu kan, tadi kan aku udah bilang kalau yang bisa kelihatan itu kan biasanya yang Magico Hibiniu itu loh, yang pembiasan sinar matahari. Yang kalau infrared dan UV itu adalah yang nggak kelihatan. Nah itu dia justru yang memang lebih terutama UV yang panjang gelombangnya bisa menembus sampai kulit gitu. Tapi ada kan dok cara untuk kita mencegah agar UVA sama UVB itu nggak banyak banget masuk ke kulit kita dok? Iya benar, banyak. Maksudnya sebenarnya kalau misalkan kita mau in detail lagi gitu ya, jadi ada indeksnya kayak tadi Sarul bilang gitu ya, ada indeks UV itu sampai seberapa besar pada saat hari itu ya, atau pada saat suatu waktu tertentu itu indeksnya seberapa banyak sih gitu. Sehingga sebenarnya masing-masing indeks ada 0 sampai 15 gitu ya, itu tuh punya cara menangkalnya sendiri-sendiri. Beda dong misalkan ya, kayak kita rasain aja misalkan matahari jam 8 pagi dengan matahari jam 12 siang kan pasti beda banget. Ya kan, panasnya beda banget, ngerusak kulitnya beda banget. Nah sebenarnya protectionnya sebenarnya nih kalau kita mau bicara secara ilmiah dan in detail sebenarnya beda. Ada yang cukup sunscreen aja kalau misalkan indeksnya juga misalkan lebih rendah. Ada yang perlu misalkan sampai pakai payung, pakai sunglasses, atau pakai ya segala-gala bener-bener yang secara chemical. Kan kalau sunscreen atau sunblock itu kan hanya secara chemical aja gitu kan kita dihitungnya, dan kita harus reapply lagi. Nah kalau misalkan pada indeks tertentu gitu ya, apalagi indeks tinggi gitu ya, ya kita juga moreover selain kulit, mata kan juga kita harus proteksi dengan sunglasses, terus bahkan sampai topi ataupun payung. Bener-bener kan ada payung-payungnya sekarang anti UV ya gitu, bener-bener nggak kena sama sekali gitu. Iya dok, jadi ada fun fact nih dok, kalau misalkan di kota-kota di Indonesia tuh panasnya beda-beda. Iya. Contoh. Contoh Semarang tuh gue pernah kan di Semarang. Lu kenapa ketawa coba gue ngomong Semarang? Lu ada kenangan tersendiri dengan Semarang apa? Iya, waktu itu dia ini bulan madunya ke Semarang.
Suri. Jadi langsung flashback gitu loh Hmm. kan. Kupikir mau nyebut Surabaya. Iya, salah satunya selain Semarang juga Surabaya tahu beda panasnya kan. Kayak kalau di Semarang tuh, lu setuju gak sih jam 9-nya Semarang tuh beda panasnya nggak kayak jam 9 di sini? Nah kebetulan waktu bulan madu di Semarang, aku jam 7 sampai jam 9 di Semarang masih di hotel Rul. Oh, Jadi nggak tahu. jadi nggak tahu ya. Jauh Emang bener. si bahasa nih mau bulan madu mah taunya gelap-gelap terus. Iya. Oh gitu. Dulu. Tapi benar sih, maksudnya memang pasti kayak ekstrimnya aja, ambil ekstrimnya kayak Indonesia misalkan dengan Swiss gitu ya, udah pasti beda banget. Nah beda tempat memang bisa beda suhu gitu ya. Baik itu di dalam satu negara, misalkan sama-sama di Indonesia, beda pulau aja kayak ya, di Jawa misalkan sama di Sumatera, atau Jakarta sama Bandung jelas beda kan, gitu kan suhunya gitu ya. Nah tapi fun fact-nya adalah kita nggak boleh abai. Kadang kita abai nih karena ini adem nih, misalkan kita di Bandung gitu ya, atau misalkan kayak di kampung saya di Brastagi-Sono gitu ya, di Danau Toba itu kan lebih adem. Jadi karena adem, jadi kita nggak pakai sunscreen gitu Nggak ya. aware. Jadi nggak aware karena kan nggak panas. Kadang orang kalau misalkan berada di tempat yang lebih panas kayak di Bali gitu ya, di pantai, udah tahu panas banget jadi harus pakai sunscreen. Nah tapi another hand gitu, saya juga sebelum tahu ilmu ini ya kalau misalkan pakai sunscreen cuma pas lagi panas doang gitu, tapi ternyata nggak, bahkan di dalam ruangan aja, if di dalam ruangannya itu masih ada sinar matahari yang tembus, you have to apply sunscreen gitu, kita harus pakai sunscreen gitu ya. Pantesan tangan gue belang padahal di mobil. Iya, Iya. ya kan? Maksudnya kita nggak buka-buka kaca, tapi ya kalau misalkan kita kena juga ya tetap itu. Nah jadi Oke. suhu tidak berbanding terbalik dengan si cahaya atau si UV itu, karena itu kan dia bisa si gelombang cahayanya itu dia nggak kelihatan, jadi dia bisa tembus gitu. Nah jadi ya domestik di sini, apalagi yang mungkin domisilinya ada di daerah yang lebih dingin daripada di Jakarta atau daripada daerah-daerah yang disebutkan oleh Syarul tadi gitu ya, atau daerah-daerah yang nggak disebut sama BMKG, bukan berarti kayak domestik ini nggak perlu pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen juga gitu ya, yang tadi untuk mencegah penuaan dini gitu ya, terus mencegah flek-flek hitam gitu ya, atau mencegah kerusakan iya betul gitu. Walaupun nggak semua orang sih, maksudnya misalkan dua orang nih sama-sama nih temenan gitu ya, terus udah gitu ya satu dua-duanya sama-sama nggak pakai sunscreen ya, walaupun bisa jadi salah satu orang lebih more prone atau lebih mungkin untuk kena wrinkle gitu ya dibanding orang yang lain, itu based on genetik tentu aja. Nah tapi yang satu yang kita tahu pasti bahwa sama-sama di semua manusia apapun, selama dia masih spesies manusia gitu ya, Homo sapiens, ya tetap aja paparan sinar UV yang berlebihan itu nggak baik. Jadi tentu aja kita sampai sekarang penelitiannya adalah bahwa semua umat manusia itu butuh pakai sunscreen. Nah tapi cepat atau enggaknya dia kena wrinkle atau flek yang ditimbulkan akan lebih banyak punya siapa dan segala macam, tentu aja itu berdasarkan genetik. Oke. Berarti kalau misalnya di Indonesia itu kan apalagi kan kita kan iklimnya tropis ya Dok. Kita kan banyak banget cahaya matahari ya yang kena di negara kita. Itu ada minimalnya nggak sih SPF berapa gitu? Oke, jadi SPF itu kan sun protecting factor gitu ya. Jadi kira-kira berapakah kemampuan si sunscreen itu bisa memblok si UV kan. Nah untuk kita sih sebenarnya SPF 30 itu udah cukup gitu ya. Dia bisa berdasarkan jurnal yang aku baca, dia itu seharusnya gitu ya bisa memblok sampai 96,7%. Nah sedangkan SPF 50 dia bisa 98. Which SPF-nya kan jauh banget ya, 30 ada beda 20 SPF gitu ya. Tapi protecting factor-nya atau memblok sinar mataharinya cuma beda 1,sekian%. Jadi at least sebenarnya untuk yang SPF 30 aja udah cukup kayak gitu. Asal kita rutin pakainya. Terus if we have to work atau kita harus beraktivitas di luar ruangan, ya tentu aja kita harus reapply gitu ya tiap 2 jam misalkan kayak gitu. Atau kalau misalkan momen terik banget dan lain-lain ya lebih sering oke. Terus tentu aja
apa tuh namanya, jenis apa sih yang cocok buat kita gitu kan. Sekarang kan banyak banget nih, saya luar biasa banget dengan perkembangan skincare di Indonesia ya. Dulu sunscreen tuh dikit, malah sunblock, Kita bilangnya sunblock. iya sunblock, jadi dia itu lengket banget lagi, dulu aduh. Terus putih-putih gitu. Terus kan? putih-putih white cast, dia White bikin white cast, bikin putih gitu ya. Nah sekarang kan emang banyak banget yang udah dalam bentuk bedak, dalam bentuk mist, yang semprot-semprot, dalam bentuk foundation yang dicampur dengan foundation gitu, atau yang kayak air, saya nggak mau sebut apapun mereknya, tapi ya menurut saya yang terbaik adalah konsultasikan dengan dokter. Untuk jenis oily, misalkan untuk jenis kulit tertentu paling baik apa, kayak gitu ya. Atau bisa kalau misalkan nggak ada waktu ke dokter atau lain-lain ya trial and error, mau nggak mau gitu ya. Saya nggak bisa bilang ini adalah yang terbaik, tapi saya banyak baca berbagai sumber adalah kalau bisa jangan yang dicampur. Misalkan ya itu bedak mengandung SPF, ya tentu aja kamu tuh harus pakai sunscreen as it is. Oke, Gitu. jadi Jangan disamakan. Iya, jadi udah pakai suatu produk yang ada SPF-nya, akan lebih baik kalau misalkan kamu memang pakai satu layer sendiri adalah sunscreen. Gitu. Gitu loh. Udah dapat ilmu baru nih. Apa coba? Iya itu tadi Apa Sunscreen. coba? sunscreen. Kenapa Ada sunscreen? SPF SPF berapa minimal, Ru? ya 30 lah. Ya sih. Jangan 30. lupa dipakai meskipun nyetir di dalam Benar banget, mobil, ternyata tetap gelap Impactnya kan. rasanya sesignifikan itu juga ya. Nah Iya. terus juga kita Genomics selain itu untuk kan sekarang banyak ya kalau misalkan skincare itu cenderung gue cocok ya pakai skincare ini karena kan banyak banget ya skincare yang sekarang beredar. Nah daripada Genomics trial and error skincare tersebut nih, kita punya juga pemeriksaan yang bisa membantu Genomics buat menentukan skincare apa yang cocok berdasarkan genetiknya loh. Nah, betul banget nih. Kita spill nggak nih nama pemeriksaannya apa? Boleh. Pemeriksaannya adalah Skin Gen Me. Nah buat Genomics yang pengen tahu info lebih lanjut Skin Gen Me itu bisa kepoin di Instagram @SkinGenMe atau di TikTok @SkinGenMe, Genme by Kalbe ya. TikTok Genme by Kalbe. Kalbe. Ya. Atau di Twitter juga ada @Genme by Kalbe. Dan website kita ada di www.genme.id. Nah, Genomics bisa searching tuh di Skin Gen Me, manfaatnya buat Genomics. Terus Genomics juga jadi tahu kebutuhan kulit Genomics berdasarkan genetiknya serta resiko-resiko yang akan terjadi pada kulit Genomics. Yes, Nah. benar banget. Mungkin itu aja yang bisa kita bagikan di episode Tanya Dok Bek kali ini. Semoga ilmu yang kita bawakan kali ini bermanfaat untuk Genomics. Dan kalau misalnya Genomics pengen tahu nih tentang perskincarean lebih lanjut ya Dok Bek ya. Atau tentang genetiknya Genomics, apa sih hubungannya genetik dengan skincare atau dengan kulit, bisa banget spill di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di episode Tanya Dok Bek selanjutnya. Oke. Oke, see you. Jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa